lapangan itu tuh, gue di sampingnya dia. Lama-lama tuh dia nengok Bang, pelan-pelan. Jadi dalam keadaan setengah sadar itu dia kayak di itu apa? Matanya tuh di congkel Bang. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan cerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa selalu memberikan video-video yang terbaik pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang lagi menonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment. Serta mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti kita semua udah penasaran nih, siapa sih dia? Bang Wahyu. Oke Bang Wahyu, apa kabar Bang Wahyu? Alhamdulillah baik tuh. Oke, sedikit gue menjelaskan, Bang Wahyu ini salah satu tim dari Timur Misteri. Banyak nih mempunyai pengalaman misteri waktu melakukan pendakian gunung Bang ya. Dan di sini Bang Wahyu baru siap nih untuk menceritakan pengalamannya nih di Timur Misteri. Gue selalu minta nih sama Bang Wahyu, cuman sekarang lah mungkin waktunya nih dia mau bercerita di Timur Misteri. Oke Bang Wahyu. Selain konten nih di Timur Misteri, lu punya aktivitas apa nih Bang? Gue usaha Bang. Oh usahawan muda nih. Usaha apa tuh Bang? Insya Allah. Gue nerusin usaha orang tua. Oh nurusin usaha bokap. Iya, toko bangunan gitu Bang. Widih, udah muda, Iya. tampan, bujangan lagi. Punya usaha men. Bisa nih langsung lu kulik Timur Misteri. Ntar gua kenalin sama Bang Wahyu nih. Oke Bang Wahyu, tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit Bang ya. Lu di sini mau cerita pengalaman lu di Gunung Papandayan ya. Di tahun berapa sih itu Bang? 2014. Di 2014. Berarti belum lama-lama banget Bang ya. Masih baru Bang. Oke, dan itu pendakian pertama ya? Pemula gue. Oke, di 2014 Bang Wahyu ini baru menjajaki udah kena virus-virus pendakian ya Bang ya di 2014 itu ya. Anak baru Bang masih. Yo man. Oke Bang Wahyu. Di Papandayan itu lu kejadian-kejadian apa tuh Bang yang lu temuin Bang? Sebenarnya kejadian itu bermula sebelum pendakian Bang. Jadi awal perjalanan itu gue udah diikutin sama sosok kakek-kakek misterius sampai pulang ke rumah. Tetap masih ada. Tapi bukan ketemu ya, kalau pas di rumah itu gue mimpiin dia nih. Yo, gokil. Tahan lu Bang. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Wahyu. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Wahyu bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua. Cerita dari Bang Wahyu ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Ya Bang ya? Siap Bang. Oke, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas. Untuk teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Wahyu ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Bang Wahyu, lu udah siap berbagi cerita lo Bang? Insya Allah. Oh, mantap, nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ceritanya. Tadi dulu, lu udah siap Bang Wahyu Bang? Siap dong. Lu tegang banget Bang. Iya Bang. Ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Wahyu. Kali ini gue mau berbagi kisah gue nih Bang. Waktu pendakian pertama gue ke Gunung Papandayan. Papandayan. Iya. Jadi pendakian ini terjadi pada tahun 2014. Kayak insiden Bang. Terjadi pada tahun 2014. Terjadi. Jadi waktu itu gue lagi kumpul sama teman-teman gue. Emang latar belakang teman gue ini emang semuanya tuh sudah pernah mendaki gitu Bang. Pengalaman lah ya. Iya.
Jadi waktu itu gue diajakin buat mendakian gunung. Awalnya gue diajakin buat mendaki Gunung Gede. Cuman karena gue sadar fisik gue nggak kuat gitu, mental gue udah terganggu soal fisik. Akhirnya gue menyarankan buat naik ke gunung yang agak lebih rendah gitu. Oh iya. Lebih Jadi mudah lah untuk treknya, pertama, ya. untuk pertama jadi yang Iya. kita lebih fasenya yang rendah dulu bang ya. Iya. Selain itu alasan kenapa gue ragu, karena ada pengalaman yang gak enakin ya bang. Jadi waktu gue SMA dulu, gue kan ikut kegiatan ekstrakurikuler gitu kayak ekskul PMR. Jadi waktu itu gue punya pelatih cewek, sebetulnya namanya Kak D ya, karena ini privasi soalnya. Iya. Jadi Kak D ini adalah guru PMR gue ya. Jadi waktu itu gue emang kegiatan itu berlangsung pada hari Sabtu biasanya. Jadi seperti biasa gue ekstrakurikuler tuh hari Sabtu, pelatih gue nih izin. Jadi sebelum iya izin buat minggu depannya dia mau melakukan pendakian ke gunung yang ada di Jawa Barat lah, salah satu gunung di Jawa Barat. Jadi dia izin buat minggu depan nggak apa namanya, dia nggak datang ya. Jadi pas hari H dia berangkat, emang dia nggak datang karena dia pendakian kan. Jadi pada hari itu dia nyuruh temennya buat ngeganti dia ngajar. Nah, jadi biasa hari Sabtu berlalu tuh sampai ketemu hari Senin. Nah, pas hari Senin itu ada teman-teman pendakian dia bang datang ke sekolahan gua. Iya, datang ke sekolahan gua tuh ngumpulin buat teman-teman gua nih, teman-teman eskul gua. Jadi dikumpulin di masjid sekolah. Pas itu emang pada waktu asar. Jadi sekolah udah bubar, gua dikumpulin sama senior PMR lah. Jadi gua dikumpulin di masjid sekolah sama teman-temannya dia nih, teman-temannya Kak D ini. Jadi temannya ini kasih kabar buruk bang, ternyata bawa kabar buruk dari gunung tentang si D ini. Ternyata senior gue ini, si Kak D ini terkena musibah di gunung tersebut. Jadi pada saat dia lagi turun gunung, jadi dia udah mau sampai pos 3 bang. Jadi pas mau sampai pos itu temenin turun. Nah Kak D ini istirahat sebentar di sebelum pos itu. Jadi kayak ada pohon gitu, dia istirahat di situ sendiri. Nah emang gunung itu terkenal bukan hanya pendakiannya, tapi terkenal juga karena banyak orang-orang bertapa gitu bang, mencari ya ilmu-ilmu gitulah. Jadi waktu itu bukan hanya pendaki aja yang di situ, ternyata ada juga orang-orang luar daerah itu. Jadi bukan pendaki ya. Jadi ada orang-orang yang datang buat ya pesugihan segala macam ya. Jadi KD ini lagi istirahat nih. Nah yang temennya ini yang lain itu udah sampai pos. KD ini lagi duduk, tiba-tiba dia dibekep bang. Dibekep sama orang gak kenal. Dibekep terus dia dipukul gitu kepala. Jadi kondisinya tuh kayak apa ya, kayak setengah sadar gitu. Jadi dalam keadaan setengah sadar itu dia kayak di itu apa, matanya tuh dicongkel bang. Itu nyata bang? Nyata bang. Itu jadi dalam keadaan sadar nggak sadar tuh ya matanya dicongkel pakai pisau gitu bang. Dua-duanya bola matanya. Ini perempuan bang kak? Perempuan bang. Merinding gue bang. Jadi ini menurut dari versi mereka ya. Jadi mereka itu yang di pos ini dia ngedengar suara teriakan. Iya dari arah teriakannya dari yang KD ini. Langsung yang berdua ini langsung mereka ini nyamperin lah ya. Langsung mereka ini nyamperin ke pusat suara tersebut, teriakan tersebut. Ternyata KD ini sedang tergeletak bang, sambil megangin matanya udah berdarah gitu. Ternyata pas dilihat emang bola mata udah nggak ada. Tapi tersangkanya itu bang? Gue kurang tahu kalau soal tersangka apa udah ditangkap atau kabur gitu. Yang gue tahu emang posisi KD itu emang udah kayak dalam keadaan kayak sakitan gitu ya. Iya, menahan sakit gitu. Sambil megang matanya tuh tangannya berdarah, penuh dengan darah. Nah dari cerita itu tuh, membuat kita terpukul lah bang.
Jadi dari kejadian itu teman-temannya Kak Ade ini datang ke sekolahan lu untuk buat ngasih kabar, ya ngasih kabar dan sekaligus ngasih minta apa ya, biasanya sumbangsinya lah ya. Enggak. Itu kalau itu iya, cuman Jadi itu suka relawan lah kalau iya. Itu mah kesadaran diri sendiri aja dari adik-adik ini. Itu dari kejadian itu membuat teman-teman PMR terutama gue gitu agak, bukan agak sih, emang terpukul banget lah bang. Karena emang hubungan gue sama teman-teman ini sama KD ini emang lumayan erat. Karena emang gue sama teman-teman ini emang sering diajak beliau nih buat perwakilan sekolah lah, ikut lomba di PMI gitu kan. Terakhir sebelum kejadian emang gue sama KD ini sama teman-teman ini dipilih nih bang dari sekolah. Jadi cerita sedikit nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi gue sama teman gue berenam bang. Gue dipilih sama KD ini buat mewakili sekolah. Buat itu apa namanya? Dapat simulasi, pembelajaran simulasi tentang evakuasi korban bencana alam. Iya, jadi gue dipilih 6 orang kumpul di PMI cabang di Klender waktu itu. Dari Klender kita ketemu sama KD, kita berangkat dari sana naik bis menuju ke Citer Bogor. Waktu itu gue merasa beruntung sekali bang, soalnya enggak semua sekolah itu dapat kesempatan itu. Jadi sesampainya kita di Citer Bogor tuh, jadi kondisi lokasi itu emang masih kampung banget gitu bang. Jadi kayak dibikin simulasi itu seperti emang kayak di pegunungan sama kayak ada sungai-sungai gitu. Jadi emang masih desa banget lah. Waktu itu tahun 2007. Iya. Jadi pas sampai sana kita dikumpul itu per sekolah jadinya. Waktu itu kurang lebih ada 10 sekolah lah dari perwakilan dari Jakarta Timur. Waktu itu kita apel, kita kumpul, kita dibagi per kelompok. Per kelompok itu jadi per sekolah gitu bang. Jadi persyaratan itu kita harus pertama bikin tandu. Jadi tandu darurat gitu bang. Jadi kan gue berenam nih. Jadi yang gue berempat, jadi 4 orang tuh cowok, 2 orang nih cewek. Jadi yang 4 orang ini tugasnya buat membawa tandu. Nah yang teman gue yang satu buat jadi korban. Yang satu lagi buat bawa P3K. Iya, jadi KD ini bertindak sebagai dia pembimbing lah. Jadi kita harus ngapa-ngapain, dia tuh yang ngasih arahan. Waktu itu gua mulai tuh, jadi treknya itu kayak lewat perbukitan gitu bang. Jadi emang dibikin semirip mungkin sama kondisi lapangan yang biasa simulasi bang. Iya. Biasa kan korban bencana itu kan emang lokasi kan paling banyak kan biasanya tanah longsor, apa tsunami gitu kan. Jadi dibikin kayak apa namanya, semirip mungkin lah sama itu. Jadi gua kayak keliling kampung itu bang. Jadi keliling kampung, ntar gue lewatin bukit, turun bukit gitu. Jadi kayak lewatin sungai yang berbatu gitu. Seru sih bang. Jadi itu salah satu yang membuat hubungan gue sama Kak ini dekat. Makanya dari kejadian itu gue merasa terpukul banget bang. Ternyata kok naik gunung begini mengerikannya gitu. Jadi mindset gue tuh udah kayak gitu awalnya. Jadi pas lu denger ceritanya Kak D ini, lu mempunyai sugesti buruk tentang pendakian gunung gitu bang ya? Bisa dibilang ya? Iya, soalnya kan kejadiannya langsung nyata di orang terdekat gue gitu bang. Singkat langsung balik lagi cerita. Jadi itu yang membuat gue agak ragu waktu itu buat diajak naik gunung. Sebenarnya udah sering diajak sih, cuman karena mindsetnya seperti itu, jadi gue agak-agak ngelak-ngelak ya, pano lah bang ya, karena orang yang deket sama lu ini ngalamin kejadian itu ya bang ya. Iya, jadi gue mindset gue tuh, jadi gue kalau diajak orang itu gue alasan mulu gitu bang. Iya. Tapi itu boleh juga tuh bang. Kak D ini kita undang di Timur Misteri kalau memang beliau siap gitu bang. Jadi terakhir itu bang, ketemu dia tuh, jadi setelah kejadian itu tuh, gua tuh 6 bulan gak ketemu dia. Jadi dia tuh emang gak mau ketemu orang. Mungkin traumatik ya bang ya. Jadi bisa ngeliat sekarang bang. Gua nggak tahu kabarnya bang. Jadi semenjak gua ketemu dia tuh kan, jadi gua setelah kejadian itu 6 bulan gua baru ketemu sama dia lagi tuh. Nah dia tuh emang kayak gimana ya bang? Kayak agak-agak takut ketemu orang itu bang. Trauma juga bang. Iya, banyak pendiam juga. Nah terakhir kabar gue dengar tuh dia dibawa ke Jawa, daerah Jawa. Dan sampai sekarang gue nggak tahu kabarnya. Ya gue berharap sih dia selalu sehat ya. Miris banget bang ya. Kita doain juga nih buat Kak D ini bang ya, karena bener, gue pun mungkin kalau punya temen melakukan perjalanan seperti Kak D ini benar-benar sangat terpukul banget bang. Ya awalnya dia melihat yang indah-indah di gunung,
Akhirnya dia tapi malah nggak melihat ada selamanya bang. tragedi di gunung Bang. Itu buat parah bang. Makanya dari awal lu cerita gunungnya lu nggak sebutin ya, cuma daerah Iya, Jawa Barat. karena privasi bang. Sebenarnya gue juga nggak mau cerita. Iya, cuman karena buat pembelajaran kali ya, buat teman-teman dimanapun berada supaya lebih hati-hatilah. Ya terutama di alam bebas. Ya entah itu sama suatu hal yang goib, sama hal yang nyata Bang ya. Iya. Karena Bener, Bang. ya Allah luar biasa juga itu. Ini pembelajaran buat kita sebenarnya Iya. bang. Lagi cerita ya bang. Nah waktu itu gue agak ragu emang. Ragu itu karena salah satu itu alasan gue. Tapi setelah gue dibujuk-bujuk sama teman gue nih bang, gue diiming-iming lihat pemandangan indah lah, gini lah gitu. Karena waktu itu juga gue lagi pusing sama skripsi bang. Jadinya gue iyain lah, karena gue juga pengen ngilangin pusing lah. Jadi gue pengen liburan juga. Akhirnya gue iyain, gue ajakin itu. Jadi gue berangkat tuh berempat. Nah gue berangkat itu pada hari Jumat malam jadinya. Jadi gue berangkat Jumat malam, gue ngumpul di tempat gue, di rumah gue nih bang. Nah jam 9 itu kita kumpul-kumpul, kita siapin peralatan, kita packing, kita berangkat ke Kampung Rambutan. Karena kondisi gue kan, kita di Jakarta Timur nih bang, yang paling deket kan Kampung Rambutan. Kita berangkat ke Kampung Rambutan itu jam 10 malam. Kita berangkat sampai terminal, ternyata bis susah, emang karena udah malam kali ya. Nah gue dapet bis itu kurang lebih jam 1 malam. Lama banget. Iya, udah sepi ya bang. Gue dapat bis itu jam 1 malam ke arah terminal Guntur Garut. Nah akhirnya jam 1 malam itu gue dapat bis, kita naik ke bang berempat. Nah ternyata bis itu kosong. Waktu gue itu masih kosong, cuma ada kenanya sama supir. Jadi bis itu nggak langsung berangkat ke tol ya. Jadi dia tuh keliling-keliling gitu, keliling-keliling. Nyari penumpang. Iya, jadi kayak apa namanya, istilahnya apa namanya? Nyari penumpang. Iya, kayak gitulah pokoknya. Dia jadi keliling-keliling tuh lama tuh, kurang lebih 1 jam tuh. Nah karena lama itu kan, jadi gue kan kondisi bis tuh kan sepi tuh. Nah gue agak misah nih sama rombongan nih. Rombongan tuh kan paling belakang. Jadi gue agak maju ke depan, di sebelah kanan yang bangku 3. Iya kan, kalau bis itu kan biasanya ada yang bangku 3, ada yang bangku 2. Nah gue jarak beberapa bangku lah dari teman-teman gue nih. Jadi gue pengen tiduran lah, sambil istirahat ya, sambil tidur. Gue sambil dengerin musik situ, gue tiduran kan sambil nungguin penumpang. Iya penuh juga kan. Nah akhirnya secara nggak sadar tuh gue udah masuk tol bang. Pas gue sadar itu gue udah masuk tol. Udah dalam tol. Nah di depanku tuh udah ada lumayan orang lah, walaupun nggak rame. Kurang lebih ada 7 orang. 7 orang. Nah di sisi sebelah kiri gue nih ada kurang lebih jarak ada 5 bangku dari gue nih. Sebelah kiri tuh ada, gue lihat dari belakang tuh kayak kakek-kakek gitu bang, pakai baju coklat. Baju coklat tua gitu, coklat kayak itu, entah baju putih cuman yang udah agak kumal kayak gitu. Iya, jadi kayak krim gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah dia pakai kayak kain gitu bang, kayak apa ya, udang-udang gitulah, cuman nggak rapi. Cuman gue ngeliat dari belakang ya, mungkin penumpang kali. Nah akhirnya gue lihat kondisi udah kayak gitu, ya gue lanjut tidur jadinya kan, karena masih jauh kan. Pas perjalanan itu bang, sebelum sampai Cilenyi kan masih perjalanan nih, masih di dalam tol. Nah gue bangun tuh bang. Nah gue lihat kakek-kakek itu udah nggak ada. Padahal masih dalam tol bang. Masih dalam tol, gue juga. Nggak mungkin kan nurunin penumpang di tol ya. Nah akhirnya gue nggak mau tahu lah, bodo amat gitu. Apa dia pindah tempat duduk gitu bang? Tapi gue nggak ngeliat sama sekali bang. Lu sempet nyari-nyari itu, ngeliat-ngeliat gitu, nggak ada? Nggak. Nah sebelum Cilenyi itu gue bangun bang. Karena kondisi masih di tol tuh. Gue bangun, gue lihat ke depan. Nah si kakek-kakek itu udah nggak ada. Masih di tol nggak mungkin nurunin penumpang. Nah gue juga merasa heran tuh waktu itu tuh. Cuman ya gue kan orang bodo amatan ya. Udah gue bodo amat lah. Nah sampailah gue di Cilenyi, gue turun dulu tuh sambil nyari minuman kan. Ternyata di situ juga gue nggak lihat kakek-kakek itu bang. Singkat cerita, gue naik bis lagi, bisa berangkat lagi buat ke terminal Guntur Garut. Sampailah gue pukul jam 5 subuh. Waktu itu gue putusin buat sholat subuh dulu tuh. Di belakang terminal kan ada musola kecil gitu, khusus buat para pegawai nggak salah. Nah gue sholat subuh di situ. Di musola itu gue ketemu sama dia kayak apa ya? Dia kayak pengantar sayur gitu bang. Dia jadi kayak punya mobil pick up gitu.
mobil pickup buat nganter-nganter sayur. Jadi dia kerjanya kayak ngerangkap gitu, nganter sayur juga, jadi mekanik di terminal itu juga. Iya. Nah, bukan alam tuh ditanya sama dia, mau kemana deh, gitu dia. Saya mau ke Papandayan gitu tuh. Mau nggak saya antar gitu kan. Waktu itu gue juga pikir-pikir dulu lah, karena kan kalau kita dari Guntur ke Papandayan itu kan harus beberapa kali naik mobil angkot nih. Jadi naik angkot, turun lagi, naik angkot lagi. Nyambung ya, banyak Iya, nyambungnya. banyak nyambungnya. Dan banyak biayanya juga pasti bang. Akhirnya kita putusin buat mau nih. Jadi, tawaran bawah iya, itu. ajakan Mamang ini nih. Kita panggil aja Mang Ade namanya ya. Akhirnya kita mau tuh bang. Kita langsung diantar ke pos pendakian Gunung Papandayan. Tapi syaratnya kita harus ngikut dia dulu nih. Jadi dia ada antaran sayap juga tuh. Oh, jadi kita, jadi kita ngikut dia dulu ke pasar dulu, baru menuju ke pos Papandayan. Singkat cerita, sampailah kita di pos Papandayan. Nah di pos yang nggak enaknya itu pas tau nggak, pas kaki Gunung Papandayan kan ada gapura gitu tuh. Portal gitu ya? Gapura mau masuk ke kawasan itu bang. Jadi di situ tuh banyak mobil-mobil bak gitu bang. Yang mobil bak itu yang buat disewain para penduduk tuh, buat para pendaki. Jadi kita kalau misalkan naik angkot tuh harus turun di situ. Turun di situ terus naik mobil bak itu, jadi sewa di situ. Oh ya, jadi difasilitasi buat pendaki ya. Tapi kan kita kan nggak sewa itu tuh. Pas kita lewat situ tuh orang pada mukanya pada judes-judes banget emang. Iya. Mungkin karena dia pemasukannya diambil kali ya. Iya. Singkat cerita kita sampai di pos nih. Ya di pos kurang lebih jam 8 pagi. Nah di pos itu kita jadi buat sarapan dulu lah. Nah bang, kita sarapan, kita packing ulang sambil registrasi. Nah si Bang Ade ini pamit nih, cuman dia nitip pesan ke kita bang. Kalau misalkan nanti ditanya sama orang-orang sini, bilang aja saudara saya gitu. Iya, biar gampang lah gitu maksudnya. Akhirnya Bang Ade pamit, kita lanjut buat registrasi nih. Kita registrasi selesai, kita kumpul, kita berdoa aja lah, kita berdoa. Nah dari rumah itu gue udah dikasih wejangan nih bang sebenarnya sama guru ngaji gue. Kalau misalnya kita mendaki gunung di Papandayan nih, khususnya di Jawa Barat, gue dikasih amalan buat kirim Al-Fatihah ke adalah nama-nama itulah. Gue suruh ulama-ulama situ lah ya. Orang soleh situ lah bisa dibilang ulama ya. Bisa kayak wali-wali situ dah. Jadi gue dikasih wejangan supaya ngamalin itu tuh. Nah akhirnya gue ngamalin itu tuh, sudah baca surat Al-Fatihah, kita kirimin ke arwah-arwah gitu. Tawasulan gitu bang. Akhirnya kita berangkat tuh bang, setelah kita doa itu tuh. Kan pos Papandayan kan dari pos itu ke kawah tuh, langsung ke kawah tuh. Akhirnya kita sampailah, singkat cerita kita pos 1 tuh aman tuh, masih nggak ada apa-apaan tuh. Kita istirahat, kan ada warung. Di kawah itu ada warung. Emang pemandangannya sambil kopi lah, emang pemandangan bagus banget emang masih eksotik banget dari situ lah. 15 menit kita istirahat, kita lanjut jalan ke pos 2. Pos 2 kita break sebentar, kurang lebih 30 menit lah. Kita lanjut lagi ke pos 3. Nah pos 3 itu ternyata tempat camp, namanya kalau nggak salah Pondok Salada. Jadi lokasinya itu kayak halaman luas gitu, kayak lapangan gitu bang. Nah di tengah-tengah Pondok Salada itu tuh ada warung, jadi warga sekitar itu dagang di situ. Nah di sebelah pinggir itu yang dekat sama kawah itu ada kamar mandi, ada 2. Nah jadi kita nyari aman tuh, kita ke dekat kamar mandi, karena kan ada semak-semak itu, kita nyari aman buat gak kena badai kalau malamnya gitu bang. Nah di situ juga ada mata air, jadi kita mau masak lah, mau apa-apa gampang gitu. Ya? Iya. Singkat cerita kita sampai situ kurang lebih jam 2 siang, karena kita jalan santai banget itu bang. Kita sampai, kita ngecamp, kita bangun tenda itu di dekat semak-semak itu pokoknya. Jadi ini kamar mandi, ini semak-semak, di sini ada mata air kayak pancuran itu. Kita bangun tenda, kita masak tuh bang, kita makan. Nah singkat cerita, tibalah kita di waktu asar nih bang. Waktu asar itu kita sholat jamaah tuh. Waktu itu emang gue tunjuk sebagai imam. Kita sholat, sendal itu, jadi gue taruh di belakang teman-teman nih bang. Jadi emang ini sejadah, ini sendal gitu. Gue depan. Nah sendal itu di belakang nih. Gue sholat, selesai sholat, di sendal udah nggak ada. Pindah apa hilang itu? Gue cari nggak ada. Sampai gue cari ke semak-semak tuh nggak ada. Jadi yang ada cuma sendal temen gue bertiga nih. Ya udah, ya udah bodo amat, karena gue orang bodo amatan kan. Udah bodo amat lah gitu.
Kita nikmati tuh alam tuh di situ, kita masak lah, kita ngopi lah, kita bercanda-bercanda dengerin lagu sampai tiba ke malam. Kan di situ boleh bikin api unggun tuh bang. Terus juga emang waktu itu emang cuacanya cerah banget itu waktu itu, jadi kita nikmatin lah. Kurang lebih jam 9 malam tuh kita bikin api unggun. Sambil dengerin musik tuh kan emang bebas tuh, agak bebas waktu itu karena sepi, nggak terlalu ramai juga. Ya kita nyanyi lah, kita happy di situ bang, sampai kurang lebih pukul jam 10 malam. Karena gue capek banget kan, gue mutusin buat tidur duluan. Gue ambil posisi tidur gue tuh di pinggir tenda, jadi gue di pinggir ini dekat sama kamar mandi itu. Akhirnya gue tidur duluan tuh. Jam 12 malam itu teman-teman pada nyusul buat tidur tuh. Gue lanjut tidur lagi. Jam 1 malam gue bangun, gue dengar suara kayak ketukan besi, tang 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 dari arah kawah bang. Jadi gue bangun, nih apaan nih, kok ada suara begini di sini. Gue masih pikir positif, mungkin itu pedagang warung kali lagi beresin sesuatu gitu kan. Tapi ini lama bang, kurang lebih sampai 1 jam, sampai gue tidur lagi tuh suara masih ada. Terus suara tuh kayak pengrajin besi gitu, tang, tapi dari arah kawah ya. Nah di sela suara orang mukul besi itu tuh ada suara lolongan anjing. Nah dari situ tuh mulai tuh badai datang tuh, pelan-pelan badai. Karena gue lagi-lagi gue ngantuk, gue lanjut tidur lagi. Ya gue bodo amatan lagi lah. Jam 3 gue kebangun lagi. Gue pengen ngencing. Karena gue pikir kamar mandi deket kan, gue pengen ngencing sendiri lah. Ya. Waktu itu emang sendal gue belum ketemu tuh. Gue pakai sendal teman gue. Pas waktu gue buka tenda, sendal gue taruh bawah, gue keluar tenda, gue pakai sendal. Pas gue berdiri, gue nengok ke arah kamar mandi, itu gue lihat sosok cewek bang. Sosok cewek pakai baju putih. Dia tuh kan, kamar mandi itu kan emang arah pintunya ke arah lapangannya, jadi gue agak minggir gitu. Nah sosok cewek ini duduk di atas di kamar mandi, dia nengok ke arah lapangan itu, lapangan tempat orang ngecamp itu kan. Karena gue di agak minggir, jadi gue posisi gue tuh di sampingnya dia. Pas gue nengok gitu, gue nggak bisa ngomong bang, nggak bisa gerak, gue cuma bisa ngeliatin dia doang. Nah selama gue diem itu, dia kan awalnya kan nengok ke arah lapangan itu tuh, gue di sampingnya dia. Lama-lama tuh dia nengok bang, pelan-pelan. Tapi mukanya emang nggak kelihatan ya, karena kan ketutupan rambut tuh. Nah pas dia nengok itu bang, gue baru tersadar, apaan tuh gitu. Langsung karena gue takut, gue masuk lagi ke tenda. Nah gue balik lagi posisi gue tuh di pinggir tenda tuh. Karena gue takut, jadi muka gue tutupin pakai sleeping bag. Nah dari posisi gue yang kayak gitu tuh bang, lagi posisi ketakutan gitu tuh, dari pinggir tenda kayak kain tenda itu tuh, kayak ada suara suara sentuhan jari gini bang di pinggir gue. Ngelus-ngelus tenda gitu. Iya bang. Karena gue takut, gue istighfar tuh dari situ, istighfar, ya Allah maafin, ya Allah maafin gitu. Ya Allah tolong hamba lah kayak gitu. Akhirnya gue nggak mau, gue takut, gue pakai headset tuh sambil dengerin musik, biar sugesti gue hilang. Nah, singkat cerita tuh angin tuh makin kenceng, badai sampai di tengah-tengah pondok Salada itu tuh kan ada orang tenda situ tuh. Dia teriak bang, tolong gitu. Karena saking kencengnya tuh angin. Nah karena gue takut itu, jadi gue nggak keluar. Nah, teman gue ini yang lain pada pulas. Akhirnya gue tutupin, gue sambil denger lagu. Lu abaikan suara itu. Iya, gue abaikan tuh. Gue jadi karena gue juga ketakutan headset juga kan, ya. iya. Singkat cerita sampailah gue di waktu subuh. Nah tibalah tuh waktu subuh, gue bangun. Nah karena waktu subuh kan gue pede, gue keluar. Nah dari itu tuh kelihatan tuh tenda-tenda tuh yang tengah-tengah itu tuh emang rubuh bang. Nggak badai. Nah orang-orang di situ tuh yang pada posisinya pada di luar. Jadi kayak pada bener-bener tenda. Nah gue lanjut tuh sholat subuh tuh. Gue ambil wudhu tuh kan dekat pacoran air gitu. Karena gue belum sempat kencing kan, gue kencing tuh di semak-semak.
Nah pas waktu gue kencing itu bang, kayak ada yang bisikin gue. Di sana tuh ada istana dia. Nah, jadi di sebelah sana pancuran air itu tuh kayak ada tanaman-tanaman air gitu, kayak rawa gitu, cuman nggak dalam, kayak lumpur-lumpur gitulah. Nah, ada bisik kayak gitu tuh. Di sana tuh ada istana itu. Cuman gue nggak tahu siapa, cuman kan kayak orang bisik-bisik gitu bang. Nah gue kaget. Cepet-cepet lah gue wudhu, gue sholat di situ. Singkat cerita datanglah siang tuh, datang pagi. Teman-teman gue baru pada bangun, baru pada sholat. Nah, udah pada rapi semua tuh, kita bikin sarapan tuh bang, karena niatnya kita pengen ke puncak. Tapi masalahnya kita nggak tahu puncaknya di mana. Karena baru semua bang. Karena teman-teman gue tuh udah pada mendaki, cuman ke Pepandaiannya belum. Perdana semua berarti. Perdana semua. Nah, jadi kita nanya-nanya orang tuh, nah kalau puncak lewat kemana nih? Jadi kan dari Pondok Salala itu kan ada beberapa punggungan gitu bang. Nah kita putusin buat ke puncak tuh yang tuh nggak yang kelihatan dari pos parkir itu, dari base camp Pepandaian itu kan, ya kan ada puncak tuh kelihatan tuh, yang di atas kawah itu. Nah kita putusin buat ke situ. Nah akhirnya kita tanya harus lewatin rawa itu bang. Nah kita jalan tuh mulai jam 8 tuh. Kita jalan lewat rawa, emang cetek ya, jadi nggak dalam segini, nggak cetek. Jadi kita aman lah, kita lewatin lah. Dari rawa masuk kayak hutan-hutan kecil gitu, cuman nggak lama lah. Sampailah kita ke hutan mati tuh, itu ikonnya Papandayan tuh. Cuman kita putusin buat nggak mampir dulu karena kita pengen ke puncak dulu. Nah di depan kita juga tuh ada beberapa kelompok nih bang, jadi kita ngikutin mereka nih. Kita ikutin, dapatlah kita trek yang parah tuh. Dari yang awal mendaki dapat trek yang santai, ini dapat trek yang parah banget nih, terjal. Iya, terjal banget. Lama di situ tuh, kurang lebih 1 jam karena agak menguras tenaga lah. Singkat cerita sampailah kita di namanya tuh Padang Edelweiss tuh, Tegal Alur. Iya, sampai situ tuh. Nah ada beberapa mendaki juga di situ. Nah kita di situ juga ada beberapa punggungan nih bang. Nah lagi-lagi gue nanya buat ke arah puncak yang tersebut yang pengen kita tuju tuh. Katanya ke arah kiri bang, minggir turun ke bawah, naik lagi punggungan baru lagi. Nah kita kepikir tuh, pas di pinggir itu emang ada turunan kecil. Nah di turunan itu tuh ada kayak solokan mata air gitu bang. Nah dari solokan tuh naik lagi kita ke punggungan lagi nih, beda punggungan jadinya, kita pindah punggungan. Pas kita pindah punggungan tuh, gue ngeliat ada 3 orang di situ mendaki. Jadi gue masih di Tegar Alur nih, dia tuh di punggungan di sebelah sini nih yang makin kita lalui nih. Di situ ada 3 orang gue lihat. Nah itu dia sempat ngeliat kita tuh, cuman nggak negor nggak apa, langsung jalan aja lewat semak-semak. Tapi itu emang semak-semak bukan jalur bang, nggak ada jalan. Tapi karena kita penasaran kan, kita pengen ikut karena juga ada orang kan, jadi kita pede, kita ikutin dari situ. Nah di belakang kita juga tuh ada orang tuh, 5 orang pendaki lain tuh dari Bekasi nggak salah. Kita ikutin tuh 3 orang tuh, gue di depan nih, jelas tuh orang kelihatan 3. Jadi gue lewat semak-semak tuh, saking tingginya semak-semak tuh kayak apa ya, kayak gua gitu loh bang. Gua semak-semak. Iya, jadi tinggi banget, saking tingginya semak-semak tuh. Yang gue takutin pertama itu bukan setan sebenarnya, ular. Atau hewan buas yang lain kan, karena nggak kelihatan sama sekali bang. Jadi semak kanan kiri tuh semak-semak tinggi gitu. Kita ikutin, kelihatan tuh masih 3 orang nih, lama-lama hilang. Nah singkat cerita, sampailah kita di puncak. Jadi pos itu emang udah nggak ada punggungan lagi lah. Jadi pos itu emang pohon, cuman udah paling tinggi tuh. Kita jalan tuh, tapi emang jalannya emang agak tipis juga. Di sini kawah, jurang kawah, sini tuh pohonnya cuman jurang. Nah dari situ emang dari sela-sela pohon tuh kelihatan tuh kayak awan lah, kita jadi kayak di atas awan gitu bang. Nah, kita ikutin tuh jalan itu tuh, puncak itu, sampai ketemu mentok nggak ada jalan. Karena kan emang dari itu kan kelihatan kan emang putus itu ya. Puncak tuh putus, dia nggak ada jalur sama sekali. Sampai kita pojok tuh bang. Nah yang sampai pojok itu, yang jadi pertanyaan gue sama teman-teman itu, ini 3 orang kemana? Oh yang tadi masuk ke semak-semak juga gitu. Iya, kan tadi dia jalan ngikutin duluan bang ya. Iya. Kan kita ngikutin dia, harusnya kan dia ada di depan kita bang. Karena lu udah mentok ya. Iya, pas kita sampai mentok tuh kagak ada.
3 orang itu. Nah, akhirnya kita sampai di puncak itu tuh bang. Yang jadi pertanyaan gue berempat kan, pendaki yang 3 orang ini kemana? Karena kan emang di puncak itu kan emang buntu gitu ya kan, nggak ada jalur lagi. Karena gue nggak mau pusing nih, gue masih berpikiran positif kan. Mungkin dia lewat jalur bawah kali, dia pintas mau ke bawah kali. Akhirnya nggak mau pusing kayak gitu, kita balik lagi buat mundur ke belakang. Tapi belum turun ya. Jadi kita putusin buat ada space sedikit gitu bang, yang kelihatan gitu tuh. Kita agak datar gitu, kita putusin buat istirahat situ loh, karena kita bawa kopi lah. Kita bikin kopi di situ. Nah yang pendaki yang 5 orang nih dari Bekasi ini sampai nih. Kita sempat ngobrol-ngobrol situ lah. Singkat cerita kita ngopi itu kita putusin buat turun lagi ke Tegal Alur. Dari Tegal Alur itu kita foto-foto, kita balik lagi ke bawah nih, kita tujuan kita itu ke hutan mati, ke ikoniknya Papandayan lah. Sampai kita di bawah kita foto-foto tuh bang. Kita foto lama sih, kurang lebih 1 jam lah kita situ, karena emang keren banget tempatnya. Kita foto-foto, teman gue yang 2 ini duluan nih. Jadi tinggal gue berdua. Duluan ke tempat camp. Dia balik duluan nih ke tempat camp. Karena emang nggak jauh dari hutan mati ke tempat camp itu, nggak jauh. Kurang lebih paling 10 menit lah. Tinggal gue berdua. Karena gue udah banyak foto kan, gue putusin buat balik duluan. Temen gue tinggal karena dia masih sempetin buat foto-foto yang lain lah. Dia selfie gitu. Gue pulang duluan. Nah kan dari hutan mati kan ada hutan-hutan kecil gitu bang. Nah di situ gue sempat lupa jalur tuh bang. Jadi jalur itu kayak hilang gitu. Jadi kan awal gue jalan itu kan emang kayak ada jalur bekas tapakan orang nih bang. Jadi pas waktu itu emang kayak nggak ada bekas tapakan orang. Jadi jalur tuh kayak sama gitu. Ya? Iya. Nah gue bingung tuh. Gue bolak-balik. Itu jalan masih sama itu juga. Kurang lebih 20 menit gue di situ bang. Iya gue bingungnya kan dari hutan mati itu kan emang nggak jauh, deket banget emang dari hutan mati ke tempat camp deket banget emang. Cuman anehnya gue tuh kayak dari gitu, gue kayak bingung itu sendiri. Akhirnya gue duduk sambil istighfar tuh, gue minta tolong sama Allah gitu. Gue duduk di samping pohon gitu emang, sambil gue istighfar. Tiba-tiba dari belakang gue ada suara langkah, gue kira teman gue. Ternyata bukan. Ternyata tuh kakek-kakek yang gue liat di bis itu bang. Dia tiba-tiba ada suara langkah, dia jadi lewat samping pohon itu tuh. Ternyata dia bawa tongkat gitu. Jadi pakaian tuh kayak pakaian, gue bilang tadi kayak pakaian putih gitu, cuman kayak gamis gitu bang. Kayak gamis gitu, pakaian putih agak lusuh gitu kan. Kenapa gue bisa ingat itu kakek-kakek yang di bis itu bang? Karena gue apal tuh udang-udangnya itu tuh, yang acak-acakan itu, dan warna bajunya. Jadi dia tuh jalan sambil pakai tongkat gitu bang. Dia jalan pelan-pelan lewat sela-sela pohon. Jadi ada kayak satu pohon lagi tuh. Nah, dia jalan tengah-tengah itu tuh. Emang nggak gede ya, agak kecil juga. Nah gue baru tersadar, gue ikutin dia. Nah pas gue lewatin pohon itu bang, gue langsung ke tempat camp bang. Jadi gue langsung tembus ke rawa itu, langsung tempat camp gitu ke Pondok Salada itu. Singkat cerita gue sampailah gue di tempat camp. Tapi gue nggak cerita ke teman-teman gue. Nah ternyata teman gue yang 1 orang ini udah sampai situ. Lu nggak ketemu? Nggak ketemu. Akhirnya alhamdulillah gue sampai gitu. Makasih Allah, mungkin udah selamatin kan. Mungkin wasilah dari Allah nih bang, pertolongan dari Allah dari kakek-kakek itu. Iya, dengan kakek-kakek itu jadi wasilah itu ya. Petunjuk bisa bilang ya. Iya. Alhamdulillah gue di situ bang. Nah akhirnya gue sampai itu kurang lebih jam 3 sore itu bang. Kita packing tuh, kita beres-beres tenda, kita packing ulang. Ternyata pas gue bongkar tenda tuh, ternyata sendal gue ada di bawah tenda. Oh yang tadi hilang lagi sholat asar itu? Sholat asar ternyata ada di bawah tenda. Kan kalau logikanya kalau misalkan teman gue ngumpetin, tapi kan kita lagi sholat jamaah rame-rame. Masih selesainya bareng bang. Iya selesai bareng. Pas gue selesai itu kan tenda sendal tuh udah nggak ada. Ada di bawah tenda pas mau pulang. Baru ketemu sendal. Cuman gue nggak ngomong tuh lah, ini sendal nih. Karena gue mau bodo amatan kan, ya udah lagi-lagi lah bodo amat. Kita packing pulang tuh, buat pulang. Kita packing buat pulang, kita balik lagi ke pos 2.
ke kawah kita foto-foto lagi tuh bang tuh. Sampailah kita ke base camp Papandayan tuh jam 5. Di Camp David itu ya. Iya, jam 5 sore kita sampai situ. Karena kita juga janjian sama Mang Ade ini tuh jam maghrib. Jadi kita usahain sebelum maghrib tuh udah sampai di base camp. Iya. Kita sampai di base camp tuh banyak tuh mobil-mobil bak itu tuh bang yang jasa-jasa pengantar ke bawah itu tuh. Ditawarin nih memang ditawarin terus. Ah mau kemana ya naik mobil saya? Iya. Ah mau kemana naik mobil saya gitu. Karena Mang Ade udah pesan gitu kan. Kalau misalnya ditanya tuh gua saudaranya dia tuh. Gua alasan lah, saya lagi nungguin saudara gitu. Nah ternyata Mang Ade tuh pas di jalanan mau ke base camp tuh, dia sempet dihadang bang, yang di Gapura, di kaki Papandayan itu, iya. Ditanya mau kemana gini-gini, jadi dia kayak dihadang gitu supaya nggak jemput gua lah gitu. Iya. Karena dia alasan dia orang situ lah gini-gini kan, akhirnya boleh masuk tuh. Sampailah dia di tempat base camp tuh, ketemu sama gua. Nah pas sampai base camp dia juga kayak disamperin orang itu juga bang yang tadi nawarin gua iya. Ngapain gini gitu, ngerebut rezeki saya gitu. Langsung dia debat-debat juga lah. Gue juga diem kan, gue juga nggak ngerti soalnya dia ngomong Sunda, pakai bahasa Sunda. Akhirnya dia debat-debat, udah tuh akhirnya gue Mang Ade ajak pulang, ayo cepet-cepet pulang gitu. Kita pulang kurang lebih habis maghrib tuh emang. Jadi kita sempat sholat maghrib di situ. Kita pulang buat balik lagi ke Terminal Guntur. Sambil kita Terminal Guntur kurang lebih jam 8 malam. Karena emang waktu itu macet juga emang. Sampai terminal itu jam 8 malam. Nah ternyata gue kehabisan tiket bis. Ya, jadi dia abis Isya itu udah perjalanan ke Jakarta itu udah nggak ada. Terakhir Isya itu. Iya terakhir Isya itu. Bingung lah gue karena Seninnya itu kan ada jadwal buat gue ketemu sama dosen kan. Bingung lah tuh. Akhirnya gue sama teman-teman tuh agak ke warung gitulah, kayak warung-warung itu kita istirahat di situ di terminal ya. Kondisi itu juga kondisi terminal itu juga ternyata banyak pendaki-pendaki lain bang yang dari Gunung Cikuray, yang dari Gunung Guntur kan. Nah kumpul di situ tuh rame, ternyata mereka juga sama ke arah Jakarta, nggak kedapatan bis. Akhirnya gua sama teman-teman inisiatif nih buat nyamber mereka pada. Jadi gue pengen ngajak mereka tuh buat nyater satu bis. Oh, anak para pendaki. Iya, karena kan tujuannya sama nih Jakarta. Nah, kebanyakan emang di Kampung Rambutan, Bang. Jadi kebetulan kan. Jakarta iya. Semua. Jadi kita perwakilan nih kita ketemu ke pihak terminal. Jadi kita niat mau satu bis yang gede tuh, yang kapasitasnya 60 orang. Nah, pihak terminal tuh nyanggupin, cuman biayanya 2 kali lipat. Iya, karena juga kita kan buru-buru pengen pulang, itu ada keperluan besoknya. Akhirnya kita iyain. Nah teman-teman yang pendaki lain juga ngiyain sama. Ternyata kita kumpul tuh, bis datang. Nah yang pendaki itu juga pada kumpul di bis, pada masuk. Ternyata banyak yang mau ngikut bang. Kapasitas bis itu kurang lebih 60 orang, yang naik 80 orang. Disek-desekan bang. Iya, disek-desekan banget itu bang. Tambah lagi kan keril kan, bawaan banyak gede-gede banget kan. Akhirnya masuk tuh kita paksain semuanya. Itu yang keril yang bisa jadi kasur, bisa jadi bangku. Nah gua itu duduk nah itu gua kebagian, tau nggak, kan bangku belakang tuh ada 5 bangku, kalau 5 apa 6 bangku tuh. Nah gua di atas bangkunya di kaca. Nah gua kebagian di situ tempat taruh barang itu ya. Iya. Wah itu sempit banget, mana gerah banget lagi kan. Sampailah kita desek-desekan 5 jam di jalan sampai Jakarta. Tapi jam 3 tuh kita sampai Jakarta tuh bang. Sampai Kampung Rambutan itu kita terangkut tuh buat balik lagi ke rumah gua. Karena kan teman-teman gua kan naruh motor di rumah gua tuh. Sampai di rumah gua, anak-anak istirahat sebentar, ya masih pada pulang tuh, karena masing-masing kegiatan lah. Nah gua rasa tuh perjalanan gua sampai situ udah selesai gitu kan pendakian gua. Ternyata setelah beberapa hari setelah gua pulang tuh bang, gua mimpiin lagi bang. Gua mimpi ketemu sama sosok kakek-kakek itu bang. Jadi dalam mimpi gue itu gue lagi ada di suatu desa kayak udah desa zaman dulu gitu bang. Jadi rumahnya juga kayak rumah kayu, kayak rumah panggung gitu.
Jadi biasa nih rumahnya juga jarang-jarang. Jadi ini rumah, ini pohon, ini Baru ladang, rumah lagi. baru rumah lagi. Jadi kayak di kaki gunung gitu. Nah, gue lihat dari kejauhan itu bang, ada suatu rumah kecil dari kayu gitu, rumah panggung gitu. Nah di sampingnya tuh ada kakek-kakek itu yang gue lihat itu bang. Dia tuh lagi diri itu, pegang tongkat sampai ke arah gue gitu. Nah baru itu tuh pas mimpi itu gue ngeliat mukanya dia. Iya. Ya, walaupun agak jauh ya ngeliatnya ya. Jadi mukanya tuh matanya tuh agak hitam gitu bang, kayak buta gitu, cuman apa sekitar bola mata itu hitam. Iya, jadi sambil pegang tongkat. Nah pas gue lagi ngeliatinnya tuh tiba-tiba datang ibu-ibu. Ibu-ibu tuh bilang ke gue, "Ah, kamu tuh kemana aja? Kamu tuh ditungguin sama si Abah gitu." Abah. Nah karena gue lagi mimpi kan bang, nggak lama gue kebangun. Cuman dalam pertanyaan gue itu, si Abah itu siapa gitu kan. Semenjak gue mimpi itu tuh bang, gue beberapa hari tuh, berminggu-minggu lah gue nggak mimpi-mimpi lagi. Nah setelah kurang lebih 2 bulan setelah gue mimpi itu, gue mimpi lagi. Nah gue mimpi itu gue ternyata udah di rumahnya dia, si kakek itu. Gue mimpi itu gue lagi kayak di balai gitu loh bang, di balai cuman dialasin kain gitu. Gue duduk di pinggir gini, dan di depan gue tuh dia tuh ngomong sama gue. Cuman yang aneh itu dia ngomong, cuman suaranya nggak kedengeran, cuma gerakan mulutnya aja. Iya, gue nggak ngerti dia mau ngasih pesan apa gitu kan. Akhirnya gue bingung, nggak lama gue kebangun lagi. Cuman semenjak itu gue nggak pernah mimpi lagi tuh. Cuma yang jadi pertanyaan tuh, dia ngomong apa? Iya. Ya, setelah itu ya udah gue nggak mimpi lagi tuh bang. Jadi tuh bang cerita gue bang, pendakian pertama gue yang lumayan lah bikin membingungkan bang ya. Iya. Oke, banyak pertanyaan di situ bang. Oke Bang Wahyu, terima kasih banyak nih sebelumnya lu udah mau berbagi nih di channel Timur Misteri. Sekali lagi gue juga mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang udah diceritakan sama Bang Wahyu bukan bermaksud untuk menakut-nakuti nih atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman. Melainkan cerita Bang Wahyu ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama Bang ya. Pasti bang. Karena memang hal gitu itu ada Bang ya. Pasti bang. Tinggal gimana versinya aja nih tentang goib ya. Oke Bang Wahyu, kita ngulas sedikit nih perjalanan Bang Wahyu. Siap. Dari poinnya dulu nih bang, mumpung ingetan gue masih fresh nih tentang sosok si aki-aki ini bang. Sampai sekarang pun lu nggak tahu maksud aki-aki itu bang? Nggak tahu bang, karena semenjak terakhir gue mimpi yang di kamar itu gue nggak pernah mimpi lagi bang. Dan lu nggak pernah konsultasiin gitu ke orang siapa gitu? Nggak, karena gue orangnya bodo amatan. Iya. Ya gue orangnya cuek, kalau misalkan udah ngalamin sesuatu tuh ya udah gitu. Maksudnya berlalu ya berlalu gitu. Kita mulai dengan baru ya. Iya. Oke Bang Wahyu. Intinya aja nih bang, enggak maksudnya kita keluar jalur sedikit bang. Gue mau ada yang mau gue bertanya gitu, kenapa sih lu baru sekarang cerita ini? Sebelumnya kan karena lu dari Timur Misteri nih, dari tim Timur Misteri kan lu kan tahu sendiri nih, banyak nih teman-teman kita tawarin untuk cerita di Timur Misteri, termasuk dari narasumber yang ngubungin kita gitu. Kenapa enggak ini baru lu angkat sih bang? Ada 2 alasan bang. Apa tuh? Yang pertama emang karena gue bilang tadi gue orangnya cuek. Iya, gue orangnya bodo amatan gitu kan. Yang kedua emang lu maksa kan. Oh gitu, jadi sebab gue paksa jadi lu ngomong ya. Karena sebenarnya gue males bang cerita gini. Takut dampaknya lagi bang mungkin. Ya mungkin kali. Ya semoga aja setelah lu cerita ini kakek-kakek itu ngasih pesannya yang secara lantang, jelas dan dengan tujuan yang baik pastinya bang ya. Gue sih ngarep sama ya semoga aja gitu. Pengen banget ketemu gue malah. Karena gue yang menjadi penasaran itu dia ngomong apa gitu. Siapa dan mau apa bang ya. Iya. Dan sempat dia tuh masih petunjuk buat lu bang ya. Ternyata sebenarnya sih nggak angker-angker banget ya si aki-aki ini bang ya. Enggak, justru dia kayak bantuin gue gitu lah. Iya, ketika lu lagi tersesat, gue lagi pusing, gue lagi bingung mikirin jalur kan karena lu sendiri. Tiba-tiba dia nongol ngasih unjuk jalan. Ya bagusnya lu nggak punya rasa takut bang di situ. Jadi lu malah ngikutin dia gitu. Karena gue saking bingung mungkin kali itu bang. Ya mungkin lu jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif ya bang ya, karena ada manusia, ada orang ya, karena lu ngikutin gitu itu jalannya. Karena waktu itu juga bang kan nggak ada kayak sekarang nih cerita-cerita horor nih. Waktu itu juga kan pendakian pertama gue, jadi nggak begitu pengalaman lah soal kayak gimana antisipasinya kalau misalkan tersesat itu kan. Jadi yang gue pikirin ya penting gue nemu jalan keluar gitu. Iya, karena bingung masih bang ya, belum banyak tahu gitu. Iya. Nah jangan diulangin lagi nih bang, ketika lu baru sekali ke gunung itu jangan pulang sendiri lagi bang.
Karena gue pikir itu bang deket bang. Iya. Karena dari hutan mati itu ke Pondok Salada kelihatan Ya, gitu. Deket walaupun banget. dekat ya ini dampaknya kita jadikan Ya, pelajaran gitu, pelajaran lah Bang. buat bukan buat gue doang, buat teman-teman juga Iya, gitu bang. karena sendiri itu nggak enak. Betul, Bang. Oke, Bang Umum. Mungkin nih, lu kan kita lebih banyak nanya di luar ini dulu Bang ya. Lu kan nih sebelum berangkat juga lu banyak sugesti-sugesti jelek nih tentang pendakian gunung, termasuk tadi dari kisah guru lu tadi bisa dibilang ya, guru PMR tadi waktu ekstrakurikuler lu. Nah, pulang dari Papandayan gini gimana mindset lu tentang pendakian gunung? Apa ketagihan apa kapok? Sama kapok. Oh, Pertama tuh kapok karena gue dasar itu tuh. Gua takut gitu. Iya. Tapi lama kelamaan kok kangen ya. Oh, jadi nagih ya. Kayak candu gitu, Bang. Iya. Karena yang bikin kangen itu asik gitu. Ngumpul sama teman-teman itu asik sambil ngopi, sambil bercanda tanpa main HP. Tanpa main HP. Iya, udah. Di zaman sekarang kita ngumpul sibuk sama handphone, Bang ya. Iya, itu waktu itu emang wah, asik lah pokoknya. Iya, karena nggak ada sinyal, jadi kita lebih fokus sama teman-teman yang nyata, jadi kita maya ya. Iya. Jadi kita lebih dapat ya. Iya, karena beda emang Bang. Kita ngobrol-ngobrol di rumah tuh sama ngobrol-ngobrol di alam tuh kayaknya lebih cihuy ya Bang. Itu yang kita jadi candu buat kita untuk naik gunung. Ditambah lagi emang pemandangan di sana tuh keren Bang. Jadi lu juga anak senja nih ya Bang ya? Senja-senja kopi Bang. Senja-senja kopi. Tapi kalau kita Bang ngopinya nggak senja-senja doang Bang. Pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi Bang. Iya, sepengennya ngopi aja Bang ya. Kopinya kopi hitam nggak diaduk. Ya sepunyanya sih Bang. Iya sepunyanya sih ya, kalau nggak punya kita nggak ngopi Bang. Iya benar Bang. Oke Bang Wahyu, terima kasih banyak nih. Sebelumnya lu mau bercerita di Timur Misteri dan siap gitu. Dari sekian paksaan gua, disinilah waktunya lu siap buat bagi cerita lu Bang ya. Ya mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan nih Bang. Iya. Karena ini perdana nih gue nih, jadi agak-agak kaku gimana gitu. Iya. Kayak baru pertama ketemu sama dia gitu. Iya. Waduh. Jadi deg-degan dong Bang. Deg-degan Bang. Lebih berat deg-degan mana Bang? Ketemu dia sama di depan kamera? Depan kamera Bang. Oh berarti dia nggak separah ini? Wah parah nih Bang. Oh iya, mungkin setelah ini Bang Wahyu banyak pengalaman lagi nih buat cerita lagi Timur Misteri. Tapi nggak apa-apa Bang. Gak apa-apa sih Bang. Kejadian-kejadian lagi. Gak apa-apa sih Bang. Yang penting jangan nyasar lagi dah. Oke. Kalau gitu masih kalau misalkan kalau goib kan nggak mesti di gunung ya. Di sekitar kita juga kan ada yang hal-hal goib pastinya. Oke Bang Wahyu. Sebelum sekali lagi makasih nih Bang. Sama-sama. Sebelum kita tutup video ini, Bang Wahyu ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesannya karena pengalaman pertama gue itu di gunung ya. Itu pas gue lagi di kamar mandi itu emang kotor gitu Bang. Jadi kondisi camp itu agak kotor. Jadi pesan gue buat teman-teman tuh dimanapun kita berada kita harus jaga kebersihan gitu Bang. Jagalah kebersihan Bang ya. Kebersihan sebagian dari iman. Betul Bang, mantap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kiranya itu aja yang bisa kita bagikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq pamit undur diri. Gua Wahyu, bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.